90.3 FM Sesando Yogyakarta. Shalom, selamat pagi dengan Sesando. Saatnya Anda menyimak kembali program Blessing in the Morning, Rise and Shine di pagi hari ini. Dan kita punya tema yang luar biasa, sudah saya share juga tadi ya, mengenai From Glory to Glory, dan akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pastor Sarlin Mataheru. Anda boleh bergabung nanti selepas firman Tuhan ya, selepas sesi yang pertama. Anda boleh bertanya seputar firman Tuhan ataupun juga mulai dari sekarang mengirimkan pokok doa untuk nanti didoakan di akhir acara. Di WhatsApp-nya 0856299400. Shalom, selamat pagi. Saya mau menyapa Ibu selamat Sarlin pagi. Blessing in the morning. Amin. Kabar baik hari ini ya? Yes, kabar baik. Okay. Amin. Baik, kita punya tema yang luar biasa, From Glory to Glory. Yes, ya. amin. Di bulan yang baru November ini. Amin. Oke, baik. Kita akan mengawali dengan doa, Bu Sarlin. Yes. Oke, mari kita berdoa, kita minta pengurapan, kita minta hikmat, dan kita percaya berkat Tuhan pagi hari ini adalah milik kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena pagi hari yang luar biasa di bulan yang baru November, Engkau bawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kami percaya rancangan-Mu adalah damai sejahtera. Kami percaya bahwa semua yang terjadi atas kami, orang-orang yang mengasihi Engkau, mendatangkan kebaikan. Dan kami yakin di dalam nama Tuhan Yesus bahwa roh di dalam kami lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Oleh karena itu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kami kekuatan, sumber segala-galanya. Kami percaya Engkau bawa kami naik terus dalam kemuliaan-Mu, dan kami menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mari diberkatilah telinga roh kami, diberkatilah mata roh kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca diberkati dengan luar biasa. Tubuh jiwa roh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih dan pimpin kami semua. Diberkatilah kami dalam program Rise and Shine pagi ini. Kami percaya kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, di bulan yang baru saudara, apa yang saudara sedang renungkan, apa yang saudara doakan, saya percaya bahwa hari demi hari anugerah kasih Bapa semakin nyata atas kita. Kita akan mulai dengan satu pembelajaran firman Tuhan. Saya ajak kita untuk baca dalam kitab Galatia pasal yang ketiga ayat 3 dan 4. Ini luar biasa pesan Tuhan buat kita pagi ini. Dan mari semua kita fokus kepada kebenaran firman dan minta Roh Kudus pimpin kita untuk mengerti lebih banyak lagi yang kita dengar. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, Galatia 3 dan 4. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Ya, baik, luar biasa saudara ya. Satu awalan firman yang hebat pagi hari ini untuk kita kembali introspeksi hidup rohani kita ya. Di bulan yang baru ini kita belajar untuk kembali introspeksi rohani kita. Apakah rohani kita ini semakin bertambah-tambah ya, atau ada yang kurang atau mulai turun. Nah, memang situasi kondisi yang saudara alami, mungkin saudara merasa bahwa ada banyak hal yang seakan-akan gak mampu saudara pikul. Tapi saya percaya Filipi pasal 3 sangat jelas mengatakan bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan, sumber kekuatan kita. Dengan kata lain bahwa jangan membuat roh saudara ya terpuruk, bahkan turun ya dari segala sesuatu yang sudah Tuhan nyatakan buat saudara di awal. Karena memang kadang-kadang masalah persoalan itu membuat orang tanpa sadar rohaninya kok semakin merosot, rohaninya kok semakin turun. Padahal Tuhan ingin membawa saudara dari kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Nah, dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13 ya, saya mengatakan bahwa Tuhan menjamin bahwa semua perkara masalah yang engkau hadapi itu dapat engkau tanggung di dalam Tuhan. Hanya dalam Tuhan ada jalan keluar. Hanya dalam Tuhan engkau memperoleh kekuatan. Nah, oleh karena itu kita perlu kembali lagi introspeksi diri, supaya kita melihat bahwa jalan-jalan kita, Tuhan bawa engkau dalam kemuliaan, dan Tuhan akan bawa engkau lebih lagi dalam kemuliaan yang lebih besar lagi.
Tetapi bagaimana caranya? Kembali lagi, kita mesti cek rohani kita. Kadang-kadang saya katakan tadi, masalah-masalah yang kau hadapi, engkau merasa engkau nggak mampu, engkau merasa engkau dalam pergumulan-pergumulan yang cukup berat, dan rasa-rasanya ya engkau sudah nggak mau lagi berdoa dengan kekuatan roh, ya. Engkau banyak pasrahnya, ya. Engkau tidak benar-benar dalam iman yang penuh dengan roh yang menyala-nyala. Nah, kita perlu renungkan, saudara, ya, bahwa segala sesuatu yang Tuhan nyatakan buat kita ini, Tuhan sedang bawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar lagi. Tetapi kalau rohani kita mulai mandek, rohani kita mulai ya soam-soam, ya, saudara tidak akan melihat rancangan Allah yang begitu hebat dalam hidup saudara. Nah, kitab Galatia yang kita baca tadi sangat jelas, ya. Galatia pasal yang ketiga ayat 3 dan 4. Tuhan katakan begini melalui Rasul Paulus yang sedang menegur jemaat-jemaat di Galatia. Kenapa? Karena awalnya rohani mereka begitu sangat luar biasa. Mereka mengalami pengenalan dengan Tuhan, mengalami pengenalan dengan Tuhan melalui masalah-masalah yang mereka hadapi. Mereka boleh berdoa dan mereka merasakan bahwa betapa Tuhan menyertai perjalanan mereka. Mereka mendapat kekuatan roh berkali-kali dalam persoalan-persoalan masalah-masalah yang mereka hadapi. Mereka melihat penyertaan Tuhan begitu sempurna. Tapi waktu Rasul Paulus kembali lagi, ya, kepada mereka, Rasul Paulus melihat bahwa banyak yang sudah mulai rohaninya soam-soam. Rohaninya mulai bahkan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Bahkan iman mereka udah nggak lagi teraktifkan. Artinya mereka sudah mulai pasrah, mulai galau istilahnya, ya, mulai khawatir, bahkan cemas, takut. Dan makanya, ya, Rasul Paulus menegur mereka dengan luar biasa keras, ya. Paulus katakan bahwa engkau sudah dibenarkan oleh karena iman. Oleh karena itu engkau perlu mempertahankan, memperjuangkan iman. Itu supaya engkau melihat Tuhan membawa engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Itu yang perlu engkau capai, ya. Paulus menegur mereka di dalam ayat yang ketiga di Galatia 3. Adakah kamu sebodoh itu? Ya, kamu telah mulai dengan roh. Luar biasa, saudara, ya. Paulus menyaksikan bagaimana mereka mulai mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, doa-doa mereka yang gak pernah putus-putusnya, ya. Mereka tetap memuji, menyembah Tuhan setiap tantangan, ya. Tetapi saat mereka hadapi masalah-masalah yang sebenarnya memperkaya iman mereka, saya katakan sekali lagi, saudara, ya, masalah-masalah yang umat Tuhan sedang hadapi adalah rancangan Allah untuk mendewasakan rohani saudara, supaya engkau bawa Tuhan naik dari kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Tetapi Rasul Paulus mendapatkan mereka di sini, ya. Dia katakan, adakah engkau sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maka kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging. Nah, memang persoalan-persoalan sangat-sangat mengerikan kalau kita tidak punya kekuatan roh. Artinya, saudara salah paham dengan masalah ini. Saudara tidak mengerti rancangan Tuhan di balik masalah ini. Saudara tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan di balik masalah ini. Mungkin engkau lagi dilatih Tuhan untuk imannya mulai bertambah-tambah, ya kan? Mulai belajar sabar, ya kan? Mulai lagi belajar untuk bersyukur dibanding daripada mengeluh-mengeluh. Tuhan lagi melatih banyak hal. Tapi memang secara manusia kita lebih gampang untuk bersungut-sungut dibanding bersyukur. Nah, ini sebenarnya Tuhan mau saudara dan saya belajar untuk introspeksi diri bahwa semua keadaan yang kau hadapi ada dalam rancangan Tuhan untuk kita belajar dewasa in spirit of God. Karena engkau akan dibawa Tuhan dari glory kepada kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi, dari kemuliaan kepada kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi, glory to glory, saudara. Allah mau saudara mendapat sesuatu, tapi kalau engkau sudah mulai dengan roh, tapi engkau mengakhiri di dalam daging, nah ini pertanyaannya, saudara, ya. Nah, adakah kamu sebodoh ini? Ini bukan bodoh secara IQ, saudara, tetapi apa? Keras hati, ya, hati yang gak mau taat kepada kebenaran firman, hati yang mulai galau dengan segala macam persoalan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, saudara, ya. Kita memakai perasaan-perasaan manusia kita, ya. Jadi bukan bodoh secara IQ, tetapi perasaan kita tumpul, hati kita tumpul kepada kebenaran dan kehendak Tuhan. Nah, makanya Paulus menegur, adakah engkau sebodoh itu? Artinya gini, kamu sudah mulai yang baik, yang luar biasa, itu di dalam roh. Harusnya engkau berjuang supaya engkau mendapatkan dan melihat kemuliaan Allah yang lebih besar lagi dalam hidupmu.
ayat 4 dikatakan dalam Galatia 3, sia-siakah kamu? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Sebanyak itu artinya apa? Kamu sudah dibawa Tuhan sejauh ini, ya, sudah mulai diproses, ya, engkau sudah mulai dibawa dalam kemuliaan Allah dengan ada pengurapan, ada kuasa, ya, saudara melayani Tuhan dengan pengurapan, dengan kuasa, engkau punya wibawa ilahi, ada hal-hal yang indah. Engkau dulu gak bisa ABC, sekarang dengan dalam Tuhan engkau dilatih sehingga engkau bisa, bahkan terlebih engkau bisa dilatih iman rohanimu untuk menanggung segala perkara dengan kekuatan Tuhan. Tetapi waktu engkau mulai galau dengan masalah-masalah yang terjadi, nah ini saudara, engkau perlu melihat bahwa ada banyak celah yang bisa membuat engkau mundur, sehingga engkau tidak menangkap pesan Tuhan atau roh Allah yang sedang Tuhan kerjakan dalam diri saudara. Ada banyak hal yang membuat saudara akan melihat bahwa pekerjaan-pekerjaan roh itu membuat engkau semakin naik sebenarnya. Tetapi kalau engkau lemah di dalam imanmu, engkau akan stagnasi bahkan mundur saudara. Jadi engkau tidak melihat bagaimana Tuhan bawa engkau from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Ini rancangan Allah bagi saudara. Jadi rohani kita itu harusnya naik dan naik dan naik. Jadi kalau saudara sudah mulai dengan roh, lalu mulai ada banyak tantangan-tantangan, mulai belajar untuk taklukkan dagingmu, taklukkan hidupmu kepada kedaulatan Tuhan. Alkitab katakan sangat jelas bahwa tunduklah kepada Allah, maka iblis akan lari daripadamu. Bagaimana kita belajar untuk melihat bahwa Tuhan memberikan saudara dan saya kekuatan untuk sanggup menanggung segala persoalan-persoalan yang engkau hadapi. Dan Tuhan mau mulai hari ini engkau menerima kekuatan daripada Tuhan, dan engkau percaya bahwa hanya di dalam Tuhan engkau sanggup menanggung segala perkara-perkara apapun persoalan saudara. Karena segala perkara dapat engkau tanggung di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 13 sangat jelas bahwa engkau menerima kekuatan dari Tuhan. Kenali saudara, kenali sumber kekuatan kita itu adalah hanya dalam Tuhan, bukan dengan cara-cara manusia atau dimanapun. Tidak ada. Sumber kekuatan kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan ingat, hanya Tuhan yang bisa memberikan kita jalan keluar di saat saudara menghadapi jalan-jalan buntu. Engkau gak bisa melihat jalan-jalan itu, hanya Tuhan yang bisa memberikan engkau jalan keluar. Maka mari alamilah kekuatan di dalam Tuhan, supaya engkau bisa menanggung segala persoalan, dan engkau tidak akan mundur, tapi engkau akan melihat bagaimana Tuhan bawa engkau from glory to glory. Mari kita baca lagi ayat ini, 2 Korintus 3, kita akan baca ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18 saudara ya. Bagaimana supaya engkau bisa melihat kemuliaan Allah ya, dari saat ini engkau melangkah dalam roh dan engkau akan mengakhiri dalam roh. Engkau harus mencapai tujuan ilahi, yaitu from glory to glory. Tuhan membawa engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan Allah yang lebih besar lagi. Engkau harus bisa sampai di situ, karena itu adalah rancangan Allah bagi saudara. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dengan kemuliaan yang semakin besar. Yes, from glory to glory. Ini artinya. Jadi yang pertama, bagaimana saudara bisa melihat rancangan Allah ini membawa engkau from glory to glory. Di dalam Tuhan itu selalu ada peningkatan saudara. Kalau saudara bicara tentang rohani, tentang hidup di dalam Tuhan, berarti selalu ada peningkatan. Karena roh Allah itu adalah roh yang menghidupkan. Kalau saudara melayani Tuhan, maka sebenarnya roh Allah itu dalam diri saudara membuat engkau semakin hebat lagi dalam pelayananmu. Saat engkau tinggal dalam roh Allah, ingat roh Allah selalu bergerak. Makanya ada ayat yang berkata apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya begini, tanpa roh yang terbakar, tanpa roh yang dipimpin oleh roh Allah, saudara mau tidak bisa melayani Tuhan. Makanya banyak orang bersungut-sungut saat melayani. Banyak orang yang memberi lalu kemudian bersungut-sungut setelah memberi. Kenapa? Karena bukan di dalam roh Allah. Semua yang engkau lakukan dalam pelayanan, kalau bukan dimulai dengan roh Allah, maka akan segala macam persenggotan akan muncul saudara.
Segala macam kenangan daging akan muncul di situ. Makanya banyak orang melayani tapi kok sekarang mundur. Jangan kaget, ya. Tadi sudah mulai dengan roh, tapi mengakhiri dalam daging. Kalau roh Allah di dalam saudara, saya percaya tantangan-tantangan apapun engkau pasti bisa melewatinya. Engkau pasti menaklukkan badai-badai persoalan, karena di dalam Tuhan engkau bisa menanggung segala persoalan itu. Tuhan menjamin hidup saudara. Ya, oleh karena itu engkau harus menjaga iman rohani saudara untuk semakin bertambah-tambah. Kalau engkau melayani Tuhan, iman rohmu harusnya semakin bertambah-tambah. Engkau mengalami from glory to glory. Tidak pernah ada kemunduran. Orang kalau melayani Tuhan itu nggak pernah ada kemunduran, saudara. Orang kalau ikut Tuhan itu nggak pernah ada kemunduran, karena roh Allah itu bergerak dan bergerak maju, saudara. Ya, membakar hidup saudara. Makanya rohmu tidak akan bisa melayani Tuhan kalau engkau tidak terbakar di dalam Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, bakar dulu rohmu menyala-nyala supaya engkau bisa melayani Tuhan. Saat engkau melayani dengan sungguh-sungguh dan orang tidak menghargai, engkau tetap melayani Tuhan. Saat engkau melayani Tuhan, ya, dan orang tidak menganggap engkau tetap melayani Tuhan. Saat engkau melakukan satu hal yang baik, ya, dan engkau merasa ini adalah kemuliaan bagi nama Tuhan, dan orang tidak menghargai itu, engkau akan tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena rohmu sudah mulai dengan roh Allah, engkau akan mengakhiri dalam roh Allah juga. Karena rohmu terbakar dalam Tuhan. Makanya dalam 2 Korintus 3 ayat 16 dikatakan sangat jelas, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Dengan kata lain begini, kalau engkau sudah, ya, datang sama Tuhan, engkau menaruh hatimu sama Tuhan, ya, engkau berfokus kepada Tuhan, engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka selubung segala macam hal-hal yang membuat engkau tidak bisa melihat rancangan Allah dalam hidupmu, segala penghalang-penghalang yang membuat engkau tidak bisa menangkap visi Allah dalam hidupmu, segala macam penghalang-penghalang, selubung-selubung yang menghalangi mata rohmu akan dicelikan, akan diangkat daripadamu jika engkau datang sama Tuhan. Nah, ini paling penting, saudara. Ya. Dikatakan jika engkau berbalik, artinya begini, tadinya engkau mungkin berjalan jauh, tapi sekarang engkau berjalan jauh tinggalkan Tuhan maksudnya. Tapi sekarang engkau saat mendengarkan firman Tuhan ini, engkau mau mengambil keputusan kembali sama Tuhan. Ya. Semua orang yang kembali sama Tuhan, ya, datang sama Tuhan, segala macam penghalang-penghalang yang tanpa dia sadar pun akan diangkat daripadanya. Makanya ada banyak orang begini stagnasi iman rohaninya karena dia gak pernah kedatang sama Tuhan, gak pernah kembali kepada Tuhan. Makanya gak pernah ketemu jalan keluar dalam persoalan-persoalannya, karena gak pernah datang kepada sumber segala sumber. Kalau saudara datang sama Tuhan, segala macam penghalang-penghalang yang tanpa saudara tahu tadi, semua dilepaskan. Roh kebodohan yang selama ini mungkin menghinggapi saudara, semua dilepaskan. Roh kekerasan hati yang mungkin tanpa sadar selama ini yang membuat hatimu mulai jadi galau, panas, marah, semua dilepaskan, saudara, karena engkau datang sama Tuhan. Dikatakan ayat 17 2 Korintus 3, sebab Tuhan adalah roh. Nah, ini penting sekali. Kita mengenal dan mengalami roh Allah ini. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Wow, luar biasa. Ya, di mana ada roh Allah ada kemerdekaan. Setiap tantangan yang kau hadapi, kalau roh Allah ada dengan engkau, di dalam engkau, engkau akan mengalami kemenangan dan kemerdekaan sejati dalam Tuhan. Wow, dahsyat bukan? Jadi selama ini yang membuat saudara mungkin menjadi beban berat, ya kan? Masalah-masalah ini menghimpit iman saudara karena engkau tidak mempersilahkan atau memberikan hidupmu kepada Tuhan dan membiarkan roh Allah bekerja dalam diri saudara. Ayo sekarang bangkitkan imanmu dan katakan, aku persembahkan seluruh hidupku dalam tangan Tuhan. Tubuh, jiwa, rohku adalah milik engkau Tuhan. Ambil alih seluruh hidupku. Perlu doa-doa seperti itu. Doa-doa yang membuat engkau melekat erat dengan Tuhan, supaya engkau tidak, ya, menjadi orang-orang yang stagnasi dalam imanmu, saudara. Ayat yang ke-18 dari 2 Korintus pasal yang ketiga dikatakan sangat jelas. Dan akhirnya kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. This is point, ini tujuannya. Tujuannya bahwa engkau harus datang sama Tuhan, engkau membawa dirimu kepada Tuhan, lalu engkau bisa melihat,
ya, semua kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung lagi. Dengan kata lain, tidak ada lagi penghalang-penghalang yang membuat engkau menjadi orang-orang yang takut, gentar, ya, kecewa. Itu namanya penghalang-penghalang. Penghalang kekhawatiran, penghalang takut, itu semua penghalang-penghalang, saudara. Tetapi di dalam Tuhan semua akan dilepaskan. Sehingga sekalipun engkau menghadapi masalah persoalan, engkau tetap berkata, God is good all the time, and all the time God is good. Tidak ada persenggotan, tetapi yang ada adalah ucapan syukur yang memuliakan nama Tuhan. Dikatakan sangat jelas lagi berikutnya, kalimat berikut 2 Korintus 3:18, ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Nah ini saudara, kita diubah, ya, menjadi serupa dengan gambar ilahi. Wow, dari kemuliaan yang semakin besar lagi, from glory to glory. Tuhan bawa saudara semakin naik, semakin naik dan semakin naik, ya. Kita semua diubah menjadi serupa dengan gambaran ilahi. Ini tujuan hidup saudara. Ini tujuan engkau mengiring Tuhan. Ini tujuan engkau percaya kepada Tuhan. Ini tujuan engkau menjadi orang percaya dalam Tuhan. Bahwa kita semua diubah menjadi serupa segambar dengan Dia, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Rancangan Allah bagi saudara adalah rancangan yang membawa engkau dalam kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, jangan membiarkan hidup saudara menjadi orang-orang yang kalah dengan masalah-masalah. Tetapi engkau taklukkan masalah, karena di dalam engkau ada iman, di dalam engkau ada roh Allah yang begitu hebat, dan di dalam engkau kuasa Allah bekerja dengan tak terbatas. Kita bandingkan 2 Korintus pasal yang keempat, ya. Kita akan baca ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 18. Wow, luar biasa. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati. Haleluya. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke hari. Ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi, yang melebihi kemuliaan kekal yang melebihi apapun. Kemuliaan Allah jauh lebih besar daripada penderitaan. Wow. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Ya. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Luar biasa. Jadi kenapa juga Paulus terus menyatakan kami tidak akan tawar hati, ya, sekalipun dia juga merasa secara usia mungkin, ya, nggak semudah dulu berlari bisa kencang, tetapi dia merasa bahwa rohnya semakin kencang berlarinya. Nah, ini penting, saudara, karena kalau roh menyala-nyala, tubuh mungkin yang menjadi lemah tadi menjadi kuat lagi. Karena roh itu kekuatan, saudara, kekuatan. Roh itu kekuatan. Makanya Paulus berkata kami tidak pernah tawar hati. Dia melihat apa? Dia melihat yang dikerjakan di dalam manusia batinia yang selalu mengalami perubahan dari hari ke hari, di mana roh Allah membawa dia semakin menjadi serupa dan segambar dalam kemuliaan Allah yang semakin besar lagi. Sebab penderitaan ringan, dia berkata penderitaan itu ringan. Mana ada, ya, namanya penderitaan ringan. Tetapi Paulus mengklaim di dalam rohnya bahwa sebuah penderitaan adalah penderitaan yang ringan. Sebuah penderitaan itu bukan penderitaan yang berat, tetapi yang ringan. Kenapa? Dia tahu banget bahwa mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Bahwa di balik penderitaan dia tahu ada proses yang membuat dia semakin dimurnikan, semakin menjadi serupa dan segambar dengan gambaran ilahi. Luar biasa. Maka dia berkata bahwa kami dibawa dalam kemuliaan Tuhan yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini merasa bahwa penderitaan itu bukan hal yang harus menjadi galau di situ atau menjadi putus asa. Karena apa? Hidup itu lebih berharga, saudara. Hidup lebih berharga daripada soal makan dan minum, ya.
Alkitab katakan jangan kamu khawatir soal makan dan minum. Tapi banyak orang mengkhawatirkan itu sehingga dia merasa sesak, merasa tidak mampu, dan banyak hal yang membuat dia menderita. Tetapi kita mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, segala perkara dapat engkau tanggung di dalam Tuhan yang memberikan engkau kekuatan, karena engkau sedang melihat yang tidak kelihatan, yang adalah hal kekekalan yang bukan sementara, tetapi hal kekal yang membuat engkau semakin kuat. Ini tujuan, ini finish, ini bagian terakhir. Kalau sudah mulai dengan roh, pastikan engkau mengakhiri semua pertandingan juga di dalam roh. Kalau engkau menghadapi banyak tantangan-tantangan yang membuat imanmu mulai goyah hari-hari ini, mari berbaliklah kepada Tuhan. Ya, serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka segala selubung-selubung yang membuat engkau lemah itu akan dilepaskan oleh Tuhan. Engkau akan melihat kemuliaan Allah nyata dalam hidupmu, dan engkau akan dibawa Tuhan from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Kita sudah mulai dengan roh, pastikan engkau mengakhiri dalam roh. Pertandingan apapun, pastikan engkau menang. Engkau lebih dari pemenang, karena roh Allah itu adalah roh yang hidup, menghidupkan. Sehingga di mana ada roh Allah, pasti ada kemerdekaan. Mari semua, jangan biarkan persoalan masalah menghimpit imanmu, tapi di balik masalah, mari bersyukur dan percaya Allah sedang membuat indah hidupmu. Allah sedang merancangkan kemuliaannya semakin besar dalam hidupmu. Percaya sungguh-sungguh dan jangan menyerah. Yakin pagi hari ini engkau bangkit dan bersinar, arise and shine, karena janji Allah tergenapi dalam hidupmu. Stay tune di sini, kita akan kembali lagi setelah ini. God bless you. Bangkit dan bercahayalah bersama Pastor Syafrin Mataheru MTH. Selamat mendengarkan. 90.3 FM Sesando Yogyakarta. Pagi ini kita sudah disegarkan dengan firman Tuhan yang luar biasa, from glory to glory, dan juga dari ayat-ayat firman Tuhan yang makin menguatkan kita bahwa rancangan yang Tuhan sediakan untuk saya dan Anda itu membawa kepada kemuliaan Tuhan. Dan kita sudah berjalan sejauh ini, tentu saja kita ingin mengawali dari dalam roh dan mengakhiri juga dalam roh gitu ya, tidak mengakhirinya dalam daging gitu. Dan pagi hari ini Anda boleh bergabung seperti biasa mendengar Sesando. Saya buka di 08562929 untuk bertanya seputar firman Tuhan, ataupun juga mengirimkan pokok doa akan didoakan nanti di akhir program. Ibu Sarlin, terima kasih firman Tuhan. Yes, amin. Memberkati, makin menguatkan kita. Haleluya. Di awal bulan ya Bu. Yes, betul, betul. Di awal bulan kemudian mendekati akhir tahun ya. Ya, betul. Dan nuansa-nuansanya sudah nuansa Natal. Itu biasanya akan banyak hal yang membuat kita jadi semakin rindu gitu ya. Karena nuansa Natal itu beda dengan bulan-bulan lain gitu ya. Betul. Anak-anak Tuhan tuh ngerasanya oh iya ya, ini udah mulai turun hujan. Tuh biasanya suasananya suasana Natal. Dan gitu betul ya. dan paling sering kalau di rumah tangga itu bersih-bersih rumah, ya kan? Bahkan bila perlu pakaian yang lama dibuang, pakaian yang baru yang datang. Yes, dan sudah mulai cari pernak-pernik Natal. Iya. Dengan sekarang, aduh, menggoda sekali ya. Betul. Itu menjadi satu wujud bahwa kita menyambut dengan sukacita datangnya betul. Natal, dan apalagi disegarkan dengan firman Tuhan bahwa from glory to glory. Yes. Tuhan itu akan berikan kamu dari satu kemuliaan ke kemuliaan kekal. Yang gitu ya. lebih besar lagi. Yes. Betul. Jadi mungkin Tuhan memberkati hari ini dengan rencana Tuhan yang akan memberkati Anda dengan luar biasa lagi. Iya. Jadi memang menyambut Natal bukan cuma sebenarnya rumah yang baru secara fisik ya, atau bukan juga pakaian yang baru secara juga fisik, tetapi yang perlu baru itu adalah tadi dibaharui terus dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dibaharui artinya apa? Introspeksi diri dalam menyambut Natal ini. Yang paling penting adalah justru sikap hati kita yang kita baharui, hidup rohani kita yang kita baharui. Itu yang paling penting sebenarnya, karena yang kita kejar bukan yang kelihatan, tapi yang tak kelihatan itu sebenarnya. Jadi from glory to glory, hidup roh kita itu dari kemuliaan kepada kemuliaan harus ada jejak-jejak yang bertambah-tambah, harus ada iman yang bertambah-tambah, naik level terus gitu. Jadi bukan saudara bertambah usia, tetapi kok malah rohaninya semakin merosot. Nah, bukan seperti itu. Sebagai bertambah usia setiap tahun, ini adalah ajaran
ajang untuk saudara melihat apakah rohani saya semakin bertambah-tambah, semakin naik level. Ini yang paling penting. Haleluya. Ya, tadi disampaikan juga bahwa Tuhan menolong kita sampai dengan sejauh ini, sampai dengan hari ini ya, di bulan yang baru juga. Betul. Kemudian kita diharapkan juga mengenali bahwa sumber kekuatan kita itu hanya dari Tuhan. Yes. Lalu apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap terus dan terus naik level, Bu Sarlin, dalam kegiatan sehari-hari, supaya kita tetap berpegang pada satu sumber yang sama? Iya, betul. Tadi sangat dijelaskan dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Saya ulang lagi, 2 Korintus 3 ayat yang ke-16, yang paling penting, introspeksi diri dengan cara tadi, berbalik hatinya kepada Tuhan. Ini paling penting. Jadi apa itu arti introspeksi diri? Adalah berbalik dari saudara mungkin berjalan semakin ke sini kok iman saya udah mulai merosot. Artinya kita perlu tadi introspeksi diri. Oh, doa saya kok nggak seperti dulu lagi. Sekarang kok doanya rasanya sampai di langit-langit aja lalu jatuh. Kalau dulu kayaknya tembus langit-langit. Nah, ini perlu introspeksi diri. Berarti ada apa yang membuat doamu sepertinya sudah nggak punya kuasa lagi. Sepertinya doanya bukan doa yang memuliakan Tuhan lagi, tapi banyak doanya yang sekarang udah mulai bersengut-sengut. Tuhan, mengapa? Ya, ini juga penting untuk saudara introspeksi diri. Jadi dikatakan apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, kata berbalik adalah kembali mengintrospeksi diri, kembali melihat ada apa yang membuat dia seperti ini. Dikatakan maka selubung itu diambil daripadanya, maka beban-beban palsu itu dilepaskan daripadanya, maka hal-hal yang membuat dia buta rohani dilepaskan daripadanya. Jadi kita perlu kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, saudara. Ayo berbalik kepada Tuhan. Ingat kembali, mungkin 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, bahkan setahun yang lalu, bahkan tahun ini. Ya, Tuhan pernah tumpang tangan kepadamu melalui doa-doa dari hamba-hamba Tuhan, atau mungkin engkau baca firman Allah dan ada pesan roh yang membakar engkau. Bahkan mungkin engkau saat mendengarkan program Arise and Shine, ada pesan-pesan roh yang membuat engkau terbakar. Nah, coba ingat kembali itu. Ya, waktu engkau ingat itu dan engkau melihat bagaimana pengalaman spiritualmu engkau terbakar, ya, itu akan membuat engkau kembali sama Tuhan lagi. Jadi ayo introspeksi diri kembali, lalu lihat dulu saya pernah dapatkan nubuatan-nubuatan apa yang Tuhan lakukan buat saya melalui doa-doa seorang hamba Tuhan, melalui mungkin saat teduh dengan firman Allah, engkau doa pribadi, ada banyak hal yang membakar roh saudara. Kembali lihat itu lagi, kembali ambil kembali senjata roh saudara, kembali renungkan supaya iman saudara semakin lagi bertambah-tambah di dalam Tuhan. Itu yang paling penting, berbalik sama Tuhan, saudara, ya, karena Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan luar biasa. Jadi kalau engkau mengaktifkan kembali iman rohmu dengan luar biasa, ya, maka ingat roh Allah itu adalah roh yang hidup, dan di mana ada roh Allah, di situ pasti terjadi pendobrakan, kemerdekaan, kelepasan. Engkau mengalami hidup yang penuh dengan kemenangan sejati. Haleluya. Haleluya, karena setiap orang pasti inginnya merdeka, ya Bu. Iya, betul. Merdeka dalam terlepas, hal, betul. Terlepas dari kekhawatiran, ya kan? Ya. Ikatan-ikatan, ketakutan, semua. Kita perlu terlepas. Nah, kita katakan berbalik sama Tuhan. Berbalik dengan kata tadi, introspeksi dulu, lihat mungkin jam-jam doamu udah mulai kosong sekarang, ayo doa lagi, ya. Mungkin sekarang kamu sudah mulai tidak lagi berkata-kata dengan ucapan syukur tapi banyak mengeluh, ayo sekarang bersyukur kembali. Coba lagi lihat apa yang pernah yang bagus, sudah mulai dengan roh yang mana, engkau terus berjuang dalam roh itu, saudara, berjuang terus sampai akhirnya engkau juga mengakhiri di dalam roh. Ini yang paling penting. Haleluya. Iya, jadi mungkin mengubah kembali, melihat kembali. Ini biasanya kalau akhir tahun juga ngelihat, ya Bu, direkap lagi apa yang belum capai. Betul. Dan kemudian kita lihat lagi dalam hal rohani kita, adakah yang miss atau adakah yang tadi disampaikan doanya udah sampai langit tapi jatuh lagi. Iya, jadi kebanyakan disampai langit-langit doang. Kalau dulu kayaknya terobos terus naik gitu ya. Kayaknya tuh doanya tuh lapang banget gitu, hebat sekali. Kok sekarang kayaknya tuh berat sekali, jatuh lagi doanya, nah gitu. Nah,
Kenapa? Ada beban apa yang Anda pikul? Mungkin bebannya beban palsu yang membuat engkau berat. Karena kalau beban ilahi itu berikan keringanan, berikan sukacita, berikan damai sejahtera. Nah, coba diintrospeksi diri lagi dalam imanmu, dalam rohmu. Kalau sudah mulai dengan roh, bila perjalanan rohanimu juga terus bertambah-tambah dan sampai engkau di bawah Tuhan, from glory to glory. Haleluya. Luar biasa ya. Tapi memang yang kita butuhkan adalah firman Tuhan yang betul-betul membuat kita bisa kembali berbalik pada Tuhan. Karena banyak yang mungkin dulu kalau berdoa itu tanpa aba-aba tuh bisa powerful gitu ya. Bisa membuat orang yang mendengarnya tuh amazing. Keren ya dia berdoa. Tapi kemudian ada di satu masa di mana tiba-tiba doanya tuh tiba-tiba kayak Tuhan, saya bingung ya mau ngomong apa gitu. Itu terjadi ya, bisa terjadi. Bisa terjadi. Kenapa? Karena kita fokusnya kepada masalah. Ada banyak orang mau berdoa, memang betul ada keinginan mau berdoa, tapi saat dia berdoa dia lebih mikir masalah, sehingga nggak fokus di dalam roh. Coba waktu engkau berdoa, engkau tutup mata, engkau perkatakan dulu satu, Tuhan engkau dahsyat, Tuhan engkau ajaib. Coba ubah cara doanya, ya. Tuhan engkau dahsyat, jadi memuji menyembah Tuhan dulu. Angkat puji-pujian kepada Tuhan, engkau dahsyat, engkau ajaib. Saya rasa kalau engkau doa seperti itu duluan pertama, maka engkau punya doa akan semakin terarah, ya kan? Tapi kalau engkau tutup mata, engkau berdoa, Tuhan, mengapa engkau izinkan? Mengapa begini? Nah, kata mengapa itu membuat engkau semakin lemah. Jadi pola doa kita juga coba kita belajar berubah, ya, dengan cara doa yang mulai memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Saya yakin ada kekuatan yang baru engkau terima. Haleluya. Luar biasa ya dari doa, karena memang dalam doa itu ada kekuatan yang luar biasa. Betul. Ketika kita bisa berdoa tuh kadang-kadang juga heran, Tuhan luar biasa ya saya bisa melakukan gitu ya. Nah, saya juga dulu pernah gitu, ada yang bilang, kok kamu kayak gitu nulis dulu ya doanya ya, kok bisa lancar seperti itu gitu ya. Tapi memang ketika kita menyerahkan atau berfokus dalam doa itu ngalir. Iya, betul, ya. Ngalir. Kadang-kadang yang mungkin belum pernah kita pikirkan itu bisa keluar begitu ya. Iya, ngalir. Bahkan kadang-kadang berarti dalam roh. Yes, betul. Dan bahkan kadang-kadang saat kita mau cari hadirat Tuhan, mencari Tuhan, kita sampai bahkan kadang-kadang sudah nggak usah berkata-kata, gitu kan? Hanya air mata yang maksudnya berserap penuh sama Tuhan. Ingat, bukan pasrah, tapi berserah penuh sampai sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Itu kadang-kadang sampai seperti itu juga. Ya biar aja ngalir, karena rohmu lagi berteriak sama Tuhan. Rohmu lagi benar-benar istilahnya shout to the Lord, ya, crying out. Engkau lagi benar-benar yang berteriak sama Tuhan, memuliakan Tuhan. Kamu biarkan saja roh saudara sedang berkata-kata dengan Tuhan. Itu seperti itu. Iya. Luar biasa. Baik, ini responnya juga luar biasa. Pendengar Sasana yang ingin didoakan, monggo. Jadi silahkan segera begitu ya, supaya nanti tidak terlewat untuk didoakan Bu Sarlin. Tapi memang benar Bu Sarlin ya, firman Tuhan pagi hari ini benar-benar menguatkan kita bahwa ada satu janji Tuhan yang akan terus kita bawa dan kita yakini ketika kita bersama dengan Tuhan, bahwa memang hanya Tuhanlah yang bisa menjadi jalan keluar. Betul. Orang kadang-kadang kalau nyari jalan keluar tuh nyari ke orang lain dulu gitu ya. Ketok pintu orang lain ya. Pintu rumah orang gitu ya. Enggak begitu ya, betul. Tapi memang harus menyelidiki diri dulu ya. Kemudian berserah penuh pada Tuhan. Bukan pasrah tadi disampaikan. Bedanya apa sih Bu, berserah sama pasrah? Ya, kalau kita pasrah itu kita seperti putus asa, ya, give up. Tapi kalau kita istilahnya gini, berserah, berarti kita menaruh percaya sama Tuhan. Kalau pasrah itu saudara lebih banyak lobetnya gitu loh, ya kan? Tapi kalau istilahnya pasrah, ya gitu ya, berserah, saudara itu seperti menaruh pengharapan dalam Tuhan. Saudara berserah penuh, berserah dalam Tuhan. I surrender all. Mungkin after that you kirim bisa putar lagi itu. I surrender all unto Jesus, blessed Savior, I surrender all. Itu kita berserah penuh kepada Tuhan, saudara. Berserah dalam jiwa raga kita kepada Tuhan, bukan pasrah. Pasrah itu lebih kepada hopeless, putus pengharapan. Pasrah itu seperti orang yang nggak punya lagi harapan. Pasrah itu kayak orang lagi down, benar-benar lagi low bed, saudara. Ya, tapi kalau engkau berkata, I surrender all, aku berserah Tuhan,
Aku menyerahkan hidupku dalam tangan Maha Kuasa-Mu. Ambil alih hidupku. Saya yakin engkau mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Bila pagi hari ini semangat rohmu kembali terbakar dalam Tuhan. Jika engkau sudah mulai dengan roh, pastikan engkau mengakhiri juga di dalam roh. Haleluya. Baik, luar biasa. Dan kita boleh kesimpulan begitu besar, Lin, sebelum nanti kita akan tutup firman Tuhan hari ini dengan pokok doa yang sudah disampaikan. Ya, oke, amin, amin. Ya, ingat ya, rancangan Allah adalah membawa engkau from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan Allah yang lebih besar lagi, karena roh Allah itu hidup, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Oleh karena itu, kalau engkau sedang menghadapi masalah dan persoalan, ingat kekayaan di balik masalah yang harusnya engkau dapatkan, di mana Tuhan izinkan engkau hadapi itu supaya engkau diperkaya dalam imanmu, dalam rohanimu. Dan ingat jaminan Filipi 4 ayat 13 bahwa semua perkara apapun sanggup engkau tanggung, dapat engkau tanggung hanya di dalam Tuhan. Kenali kekuatan Tuhan, percaya kepada Dia, maka berbaliklah engkau dan lihatlah. Kalau engkau berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan membawa engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan Allah yang lebih besar lagi. Maka jangan kelihatan yang sementara, tapi lihatlah, kerjakanlah yang tidak kelihatan, di mana iman rohmu yang lagi engkau latih. Ya saudara, engkau doa itu nggak ada orang yang lihat, tapi doa itu hanya engkau dengan Tuhan. Nah, semakin latihlah imanmu dalam doa-doamu, dan percaya bahwa engkau akan melihat kemuliaan Allah yang lebih besar lagi dalam hidupmu. Kalau sudah mulai dengan roh, pastikan engkau mengakhiri juga di dalam roh. Kalau imanmu di dalam Tuhan sungguh luar biasa, tantangan-tantangan apapun yang kau lewati, engkau akan tetap berkata bahwa di dalam Tuhan ada kemerdekaan, karena roh Allah itu membawa engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Haleluya.